warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya udah siap. Ini yang belum on kamera tolong di on ya, dibuka kameranya. Biar ibu tahu nih wajah-wajah kalian kayak gimana ekspresinya. Udah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Udah, oke, baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Semoga yang sedang ada urusan yang mau vaksin dilancarkan, yang lagi sakit disembuhkan. Kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Udah dibaca buku LKS-nya? Yang mana, Bu? Bab 3. Klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi sekarang kita mau mulai bab 3 nih. Ibu share dulu ya. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Kita mulai pembelajaran kali ini ya. Jadi kita sekarang mau bahas materi. Kelihatan, Bu. Iya, materi bab 3. Suara ibu kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Lumayan. Oke. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Kita dapat menggolongkan karakteristik materi, terus kita juga bisa menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Siswa dapat menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami, lalu siswa dapat menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Siswa dapat menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melakukan percobaan tugas proyek, peserta didik membuat laporan mengenai hasil percobaan tentang pemisahan campuran. Siswa dapat menentukan jenis benda atau zat dengan membandingkan massa dan volume. Ini massa dan volume ini agak nyambung-nyambung ke bab 1 ya. Masih ingat nggak? Tentang pengukuran. Nggak lupa ya, nanti dibuka-buka lagi ya. Langsung terakhir, siswa dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu punya peta konsep. Peta konsep yang Ibu buat berbeda ya sama yang di LKS. Di sini kita akan mempelajari sifat perubahan dan klasifikasi. Di sifat ini ada dua macam, ada ekstensif dan intensif. Kalau di ekstensif ini kita akan membahas volume dan massa. Kalau di intensif sifat fisis atau fisika dan sifat kimia. Lalu di perubahan kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Di klasifikasi ada tiga jenis, ada ada unsur, senyawa, dan campuran. Lanjut, di sini ada pengertian materi dan zat ya, bisa dibuka. LKS ya halaman 38, tapi Ibu nggak ngambil di LKS. Pengertian materi dan zat. Materi merupakan sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume dan mempunyai massa, itu namanya materi. Lalu materi di alam ini bisa berupa zat tunggal atau murni, dan dapat juga berupa zat campuran. Zat tunggal atau zat murni ini sering disebut suatu zat yang merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis aja. Jadi zat murni ini hanya tersusun dari satu jenis zat. Makanya zat murni disebut juga zat tunggal ya, zat tunggal atau zat murni karena hanya tersusun dari satu jenis. Lalu ada campuran.
campuran ini merupakan materi yang tersusun dari 2 atau lebih ya. Apaan tindakan apa? Kalau di LKS ada unsur dan senyawa. Kalau unsur ini sama kayak zat murni ya. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat-zat lainnya. Jadi dia tunggal satu. Kalau senyawa di LKS, senyawa ini juga zat tunggal, tapi tersusun oleh dua unsur. Kalau unsur ini tersusunnya oleh satu unsur atau satu zat, kalau senyawa tersusun 2 unsur, tapi masih masuk zat tunggal. Unsurnya ini terdiri dari 2 atau lebih, tapi jenisnya berbeda. Dan dapat diuraikan lebih sederhana, menjadi lebih simpel lagi melalui reaksi kimia. Di unsur ini, sambil dibuka ya LKS-nya karena unsur dan senyawa Ibu nggak masukin ke PowerPoint. Unsur ini membahas tentang tabel periodik nih. Jadi kan di tabel periodik itu ada golongan ya. Nah, di golongan ini ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Kalau ngelihat golongannya itu 1A ke bawah bacanya. Jadi dia nggak ke samping. Tapi kalau baris ke samping. Cara membedakan golongan dan baris. Oke, lanjut unsur logam. Unsur logam. Unsur logam ini bersifat mengkilat, mudah menghantarkan panas dan listrik. Keras, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, dan memiliki kepadatan yang tinggi. Jadi unsur logam ini dapat menghantarkan panas dan listrik. Lalu sifatnya mengkilat. Di unsur ini ada di unsur ini ada 3 macam unsur ya. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Tadi barusan dibahas unsur logam. Kalau unsur non-logam, dia nggak bisa menghantarkan arus listrik dan panas. Karena ya dia bukan logam ya, beda. Terus dia juga tidak mengkilap, berbeda sama logam, mengkilap. Terus tidak dapat ditempa, memiliki titik didih dan titik leleh rendah, berbeda sama logam. Kalau logam, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Dan wujudnya bervariasi, ada padat, cair, dan gas. Unsur semilogam ini atau unsur metaloid gabungan antara unsur logam dan unsur non-logam. Lalu di LKS halaman 40 ada penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur ini menggunakan nama Latin dan ada lambangnya. Contohnya kayak hidrogen. Hidrogen itu disingkat jadi H. Di tabel periodik itu di golongan 1 baris pertama H. Kayak gitu. Terus lanjut ada senyawa. Apa itu senyawa? Yang udah baca bisa jelaskan apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang disusun oleh 2 unsur atau lebih yang berbeda jenis dan tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Iya. Jadi senyawa ini sama zat tunggal tapi susunannya terdiri dari 2 unsur atau lebih yang berbeda jenis dan dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Di sini contohnya yaitu ada air. Air ini gabungan dari hidrogen dan oksigen. H2O. Terus ada lagi garam. Garam ini gabungan dari Na dan Cl. Na itu natrium dan Cl itu apa? Klorin. Ya. Atau unsur non-logamnya disebut klor. Jadi senyawa ini gabungan dari 2 unsur dan atau lebih. Oke, lanjut. Senyawa ini ada 2 jenis ya.
terbagi dua, ada senyawa logam dan non-logam, ada senyawa non-logam dan non-logam. Karena dia kan gabungan dari dua unsur ya. Kalau senyawa non-logam ini unsur biasanya diakhiri dengan ida belakangnya namanya. Contohnya kayak NaCl kan gabungan dari natrium dan klorin. Jadi kalau dibacanya itu natrium klorida. Belakangnya ditambahin ida, natrium sama klorida. Lanjut, ada senyawa non-logam sama non-logam. Biasanya kalau senyawa non-logam sama non-logam ini aturan bacanya kan biasanya nitrogennya bisa lebih dari satu ya. Di situ ditambahin di depannya. Kalau satu doang mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta. Kalau di contohnya kayak karbon monoksida, karena dia cuma satu, jadi karbon monoksida. Kalau 2 jadinya karbon dioksida, CO2, karbon dioksida. Itu senyawa non-logam dan non-logam. Terus di sini juga ada contoh penggunaan namanya dalam kehidupan sehari-hari. Ada cuka makan gabungan dari CH3, banyak sini cuka makan iniannya rumusnya ini panjang karena gabungan dari karbon, hidrogennya 3. Kalau hidrogennya 3 berarti tri. Terus ditambah lagi karbon, oksigennya 2 sama hidrogen, tapi disebutnya asam asetat. Terus ada lagi NH3, manfaatnya jadi pupuk, senyawanya amoniak. Kayak gitu ya. Bisa dibaca di halaman 41. Terus sebentar. Kita lanjut ke PowerPoint lagi. Karena yang di PowerPoint nggak ada di LKS. Ada sih, tapi nggak begitu lengkap. Di contoh ini ada 4 contoh dari materi dan zat. Kalian bisa baca. Terus di sini ada wujud zat. Jadi wujud zat itu terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Lanjut, ada sifat-sifat zat. Sifat zat ini terbagi 2 ya. Sebelumnya udah digambarkan di peta konsep. Ada sifat ekstensif sama sifat intensif. Kalau sifat ekstensif ini bisa diukur. Kalau intensif nggak bisa diukur perbedaannya. Lanjut, ada perubahan zat. Di sini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu kayak warna, bau, rasa, kerapatan, titik tindih, titik kebur, daya hantar, pemakaian, kelarutan, dan kekerasan. Kalau sifat kimia masuknya ke terbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Perkaratan ini bisa kita lihat contohnya kayak, tahu nggak besi yang kena air hujan? Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Iya. Bentuknya kayak gimana? Berkarat. Berkarat. Iya, berkarat ya, karena hujan ini bersifat asam, makanya menyebabkan korosif atau berkarat. Berkarat. Oke, lanjut. Di sini ada adhesi dan kohesi. Sebentar ya. Oke, adhesi itu gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalau kohesi, gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Perbedaannya kalau adhesi tarik-menariknya sama yang tidak sejenis partikelnya, kalau kohesi yang sejenis.
Di sini Ibu bacakan partikel pada adhesi itu contohnya kayak partikel-partikel zat padat dan partikel-partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu ini terjadi gaya tarik-menarik. Itu yang disebut adhesi. Kalau kohesi, partikelnya yang sejenis. Partikel yang sejenis ini dalam zat padat membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat. Di dalam kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga pada zat cair. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Nah, peristiwa itu disebut kohesi. Oke, lanjut. Di sini ada contohnya ya, kohesi dan adhesi. Cat dapat menempel pada tembok karena adhesi. Kalau ya tetesan air daun talas, ini kohesi. Lanjut. Ada meniskus. Apa itu meniskus? Meniskus ini yaitu bentuk permukaan zat cair dalam tabung. Jadi zat cairnya ini ada yang cembung, ada yang cekung, ada yang kayak melendung ke atas tuh atau cembung, itu disebut meniskus. Dilihatnya dari sebentar. Nah, nih, ini meniskus. Lihat cekungannya ke atas. Lihat di meniskusnya ini di atas, bagian atas, di bawah air lengkungan. Terus kalau meniskus cekung ke bawah posisinya. Kenapa ini bisa ke atas? Karena di dindingnya, dinding tabungnya ini udah dilapisin oleh minyak. Jadi airnya tidak menyerap ke dinding-dindingnya. Ada kapilaritas. Kapilaritas ini peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler nih, melalui lubang ini. Contohnya gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada naiknya air tanah pada pembuluh kayu, ini Ibu belum pernah lihat. Terus naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel dan kompor. Jadi kalau ketika api dinyalakan pada sumbu kompor ini minyaknya akan naik ke atas. Nah, itu disebut kapilaritas. Terus meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. Terus teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk. Terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Kalau Ibu biasanya lihat yang poin ketiga nih, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok, tapi bukan di kamar mandi, di dinding. Biasanya kalau hujan, tahu nggak air itu kayak meresap ke tembok kalau hujan banyak. Pernah lihat nggak kalian? Iya, Bu, kayaknya. Pernah. Iya, itu gejala kapilaritas. Jadi air itu meresap ke dalam tembok, kayak gitu. Karena dia kayak meresap ke lubang-lubang di dindingnya itu kan enggak rapet ya. Jadi meresap. Selanjutnya masa jenis. Massa jenis suatu benda merupakan perbedaan antara massa dengan volume benda. Ini udah kita pelajarin ya di bab 1 tentang pengukuran. Konversi satuan massa jenis. Dalam satuan SI, massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter. Namun demikian sauna massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Ini ada peristiwa sehari-harinya yang berkaitan dengan massa jenis. Nanti PowerPoint ini di-share ya. Biar bisa dibaca lagi. Oke, lanjut. Campuran. Apa itu campuran?
Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Iya, jadi campuran ini terdiri atas dua zat atau lebih ya, kayak disebut campuran. Kalau satu doang disebutnya unsur atau senyawa. Campuran merupakan zat yang terdiri atas dua atau lebih zat yang dapat berupa unsur atau senyawa tanpa adanya reaksi kimia. Dia jadi nggak memiliki reaksi kimia. Terus di campuran ini terdiri atas dua jenis ya. Atas dua jenis, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Bisa dilihat halaman 42 di LKS. Campuran homogen merupakan campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tersebar merata. Contohnya itu larutan sama garam, air sirup, dan larutan gula. Kenapa dia tersebar merata? Ketika diaduk, dia nyatu. Jadi nggak kelihatan, nggak bisa dibedain mana gula, mana sirup, air sirup. Atau ketika kalian bikin teh manis, pernah bikin teh manis? Pernah, Bu. Ya. Bu. Teh manis kan pakai gula ya? Pakai, Bu. Kalau udah diaduk, kelihatan nggak gulanya? Udah enggak, Bu? Udah larut. Enggak. Iya, udah larut karena udah nyampur ya. Iya, Itu Bu. dia campuran homogen ya. Karena campuran homogen ini larutan. Jadi nggak bisa dibedain nih kalau udah kecampur. Terus yang kedua ada campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih yang memiliki fase berbeda. Ini yang campuran homogen sama heterogen, Ibu nggak taruh di PowerPoint, kalian bisa baca di halaman 42. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih yang memiliki fase berbeda. Contohnya di sini ada air laut, air sungai, air sumur, adonan kue, dan sebagainya. Campuran heterogen dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Jadi campuran ini terdiri atas tiga bentuk, ada larutan, ada koloid, dan suspensi. Koloid dan suspensi ini masuknya ke campuran heterogen. Kalau larutan masuknya ke campuran homogen. Lalu habis campuran ada larutan. Larutan ini dibagi jadi dua, ada asam, ada basa. Kalau di sini penjelasan larutan di PowerPoint, larutan adalah campuran homogen, serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Lalu di sini ada dua macam. Ada larutan asam, larutan basa. Larutan asam ini memiliki rasa asam jika terkandung dalam suatu makanan atau minuman. Dan pH-nya ini di bawah 7. Perbedaan asam dan basa, kalau basa pH-nya di atas 7, kalau asam pH-nya di bawah 7. Kalau larutan basa merupakan jenis larutan yang memiliki rasa pahit jika terdapat dalam suatu makanan atau minuman. Rasa licin di kulit dan memiliki pH di atas 7. Ini contohnya kalau larutan asam itu ada asam cuka, air jeruk, keju, dan buah-buahan. Kalau basa, air sabun, obat mah, deterjen, dan sebagainya. Air sabun ini memiliki sifat rasa licin di kulit. Oke, di sini ada indikator asam basa. Indikator asam basa ini ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu ada ekstrak kunyit, ada kembang sepatu, kubis merah, kembang hindramia atau kembang motor, terus ada kulit manis. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning tua untuk larutan asam dan warna jingga untuk larutan basa. Oh iya, Ibu pernah dulu bereksperimen. Jadi untuk membuktikan
suatu makanan ini mengandung boraks atau formalin atau enggak gitu. Caranya pakai kunyit. Kunyitnya dipotong dikit terus ditusukin ke bakso. Nanti akan berubah warna. Kalau warnanya berubah jadi jingga, itu mengandung formalin. Terus kalau warnanya kuning cerah, dia tidak mengandung formalin. Kalian nanti bisa coba di rumah untuk membuktikan. Warna apa, Bu? Kalau yang formalin, Bu? Kalau ada formalin, warnanya jingga. Tahu jingga nggak? Oh, tahu. Kayak agak kuning-kuningan. Bukan bakso tikus sih, kayak baksonya itu mengandung pengawet. Tahu nggak pengawet makanan? Formalin. Tahu. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada kembang sepatu. Tahu kembang sepatu? Enggak tahu. Dulu Ibu pernah praktek juga nih kembang sepatu. Kembang sepatu itu warnanya merah, agak mekar, terus ada putik sarinya panjang, putik sarinya ada benangnya. Di rumah Ibu ada. Oke, kembang sepatu ini Ibu dulu pernah praktek juga. Jadi dulu kembang sepatunya ditumbuk halus. Kalau udah halus, ditetesin sama larutan asam dan basa. Nanti hasilnya akan keluar. Kalau larutan asam ini akan berubah menjadi warna merah. Tapi kalau ditaruh pakai larutan basa, akan berubah menjadi warna hijau. Dan kalau warna netral, tidak menghasilkan warna. Selanjutnya kubis merah. Tahu kubis merah? Kol merah, kol. Biasanya kol kubis merah ini dipakainya buat salad sayur. Tahu nggak kubis merah? Tahu, Bu. Ya. Kalau yang nggak tahu, bisa searching di Google. Kubis merah, Ibu belum pernah praktek, tapi di sini dijelasin kalau kubis merah akan memberikan warna merah muda pada larutan asam dan warna hijau kekuningan pada basa kuat. Kalau netral, di sini nggak dijelasin. Terus ada kembang hindrangnya atau kembang bokor. Yang nggak tahu bisa searching di Google. Di sini untuk larutan asam akan berubah jadi warna biru. Kalau larutan basa berubah menjadi warna pink atau merah jambu. Kalau larutannya netral, tidak menghasilkan warna, sama kayak kembang sepatu. Selanjutnya ada kulit manggis. Tahu manggis? Tahu, Bu. Tahu. Pernah buka manggis? Saya, Bu. Iya, pernah nggak? Kalau dibuka, kan biasanya ada cairan tuh ya di kulitnya. Iya, Bu, ada. Itu warnanya apa warnanya? Ungu atau coklat kemerahan. Kalau ditambahin larutan asam akan menjadi coklat kemerahan. Ungunya itu nggak ungu kayak ungu apa ya? Ungunya kayak kecampur coklat gitu sih, ya. Terus kalau ditaruh larutan basah akan berubah menjadi warna merah. Warna merah. Warna biru kehitaman salah. Itu bahan alami untuk indikator asam dan basa. Kalau indikator buatan ada kertas lakmus. Nanti di slideshow ini ada contohnya kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada dua warna ya, biru dan merah. Kalau merah ditetesin sama asam akan menjadi biru. Kalau biru ditetesin sama larutan basa akan menjadi merah. Terus ada metil merah. Metil merah akan menghasilkan warna merah dalam larutan asam dan menghasilkan warna kuning pada larutan basa. Metil merah Ibu nggak tahu, tapi kalau kertas lakmus Ibu dulu pernah praktek, jadi ditetesin sama larutan asam dan basa. Biasanya kalau praktek-praktek gini, nanti di SMA. Di SMA jurusan IPA, di situ kan ada kimia. Nah, ini masuknya kimia. Kalau di SMP jarang ada. Terus selanjutnya metil merah tadi udah jelaskan, terus phenolphthalein. Phenolphthalein tidak akan menghasilkan warna pada larutan asam dan akan menghasilkan warna merah pada larutan basa. Tuh phenolphthalein.
Terus ada bromtimol biru. Bromtimol biru ini akan menghasilkan warna kuning dalam larutan asam dan menghasilkan warna biru pada larutan basa. Cara memisahkan campuran. Pemisahan campuran. Yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Contohnya ada penyaringan kotoran yang ada pada larutan gula. Terus penyaringan air sungai untuk air. Ada penyulingan. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran. Ini contohnya ada zat hasil destilasi disebut destilat, zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut residu. Bukan contoh deh, ini istilah. Terus penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Ini bisa dilihat di LKS halaman 45. Ini ada perangkat penyulingan nih. Di sini caranya itu jadi cairan spiritus dimasukin ke tabung labu. Nah, habis itu dipanaskan oleh Bunsen. Bunsen ini untuk membakar cairan ini biar sampai mendidih. Suhunya harus mencapai 80 derajat Celcius. Kalau udah mencapai 80 derajat Celcius, dia akan menguap, terus embunnya masuk ke kondensator. Terus di kondensator ini tersaring lagi, ada yang masuk tempat hasil. Nah, tempat hasilnya ini hasil dari penyulingan. Tempat hasil ini disebut tabung Erlenmeyer. Terus ada kromatografi. Ibu pernah nih kromatografi waktu semester 3 pernah. Jadi ini kromatografi itu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari penyerap adsorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Dulu Ibu prakteknya itu jadi pakai spidol warna ungu, terus ditetesin sama cairan. Nanti airnya kan menguap ke atas, naik. Dan di situ ada perubahan warna. Warna ungu itu ternyata gabungan dari merah, biru, sama ada warna apa gitu. Itu waktu semester 3 dan Ibu. Terus kromatografi juga bisa mengidentifikasi zat kompleks seperti pestisida, tes urin, dan zat warna. Nah, dulu Ibu prakteknya zat warna aja. Ada sentrifugasi. Kalau sentrifugasi ini metode pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran antara cairan dengan padatan. Yang ukurannya sangat kecil dan tersebar merata pada cairan. Contohnya pemisahan sel darah dan pemurnian bakteri. Ada kristalisasi di sini. Kristalisasi pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan zat cair dengan cara menguapkan zat cair. Ini kristalisasi hampir sama sentrifugasi ya. Mirip-mirip. Di sini contohnya membuat garam dari air laut. Biasanya kalau membuat garam air laut itu kan pakai air laut, disaring, dimasukin ke kayak wadahnya itu kayak dari bambu. Nanti garamnya itu mengkristal. Nah, itu bisa diambil. Kalau garam dapur itu ada ditambahin apa ya, suatu zat pokoknya. Nanti kalian bisa lihat garam dapur itu mengandung apa aja. Karena garam dapur ditambahin zat kimia beda sama garam laut. Terus ada asam. Asam ini terbagi dua, asam organik dan anorganik. Asam merupakan zat yang menyebabkan asam pada berbagai materi. Asam organik berasal dari makhluk hidup ya. Dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon C. Terus asam anorganik itu berasal dari makhluk hidup dan tidak mengandung atom karbon. Terus ada basa. Tadi udah dijelaskan ya.
basa, tapi di sini ada pengertiannya. Basa adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Ini dia nih, apa namanya, kertas lakmus. Nih kayak gini, bentuknya kecil. Terus digabung. Oh iya. Ini namanya kertas lakmus. Nanti kalian kalau mau ketemu bisa beli di toko-toko kimia. Di Menteng ada tuh, daerah Menteng. Kalau di daerah Kemayoran Ibu kurang tahu, tapi Ibu pernah lihat di daerah Menteng. Atau bisa beli di Shopee. Nih, kalau mau coba mencoba indikator asam basa. Ini namanya kertas lakmus. Nah, dari pembahasan asam basa dapat disimpulkan kalau asam itu sifat rasanya asam, mempunyai nilai pH di atas 7. Terus dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Rasanya, kalau basa, rasanya pahit. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Mempunyai nilai pH di bawah 7. Salah. Kalau asam di bawah 7, kalau basa di atas 7. Salah, maaf. Terus garam. Kalau di LKS nggak ada ya pengertian garam. Ada nggak? Nggak ada. Ini ada, garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam. Ada netral, ada asam, dan basa. Kalau netral ini pH-nya 7. Di sini ada contoh-contohnya ya. NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, NaBr, dan lain-lain. Kalau asam pH-nya di bawah 7. Garam ini bersifat asam yang mempunyai pH di bawah 7. Kalau garam netral terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Jadi sama-sama kuat, nah garamnya netral. Tapi kalau garam asam, ini basanya lemah dan asamnya kuat. Asamnya kuat, jadi asam yang lebih menonjol. Kalau basa, basanya kuat dan asamnya lemah. Jadi basa yang lebih menonjol seperti itu. Nah, sudah. Itu materi Ibu. Ada beberapa poin yang nggak dimasukin dari LKS karena ini Ibu nggak ngambil dari LKS. Nah, oh iya, pekan depan ini ya, PTS. Iya, Bu, PTS. PTS tanggal berapa? 25, Bu. Tanggal 25. Ibu ngambil materinya dari bab 1 sampai bab 3 sama dari PowerPoint yang Ibu share ke kalian. Jadi kalian cukup belajar dari yang Ibu share aja tuh. Sama dari LKS. Insya Allah gampang-gampang. Insya Allah kalau kalian belajar, kalau kalian nggak belajar ya susah. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum paham apa itu basa, apa itu asam? Paham? Fazlan paham? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Kertas lakmus itu buat apaan ya, Bu? Kertas lakmus itu ya buat mengetahui untuk perubahan asam dan basa tadi. Oh, iya. Cara pakainya gimana, Bu? Cara pakainya nanti ini misal kertas lakmus ambil selembar. Kertas lakmus ambil selembar terus ditetesin sama larutan. Belinya di mana, Bu? Belinya di ini loh. Tetesin nama apa itu, Bu? Apa sih campur? Kalau di apotik kagak ada. Di apotik kagak ada kertas lakmus. Adanya di toko-toko kayak toko-toko kimia. Lakmus. Iya, ada. Lumayan. Coba nih Ibu cari ya. Ada yang mau ditanya lagi? Tugasnya apa, Bu? Nih, di sana ada di daerah mana nih? Jauh pokoknya kalau di Jakarta.
Ibu taunya di daerah Menteng, pokoknya ada tuh. Atau kalian bisa beli di Shopee. Ada yang mau nanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Ada yang kurang paham? Udah paham semua? Bu, saya pengen nanya, Bu. Kan tadi yang larutan disebutkannya larutan asam sama larutan basa doang, Bu. Kalau indikator asam basa itu apa, Bu? Indikator itu sebentar ya, sebentar. Ibu ambil minum dulu ya, sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi apa pertanyaannya? Tadi siapa yang nanya? Indikator asam basa itu apa, Bu? Halo. Tadi siapa yang nanya? Saya, Bu, Ibnu. Si Ibnu, Bu. Tentang indikator asam basa ya? Indikator ini buat ngecek untuk menunjukkan perubahan warna. Jadi kalau dia bereaksi sama si asam, warnanya berubah apa? Kalau bereaksi sama si basa, warnanya berubah apa? Oh iya, yang tadi nanya kertas lakmus bisa beli di Gramedia sama Setia Kawan di daerah Sumur Batu. Oh, Setia Kawan. Tugasnya apa? Bu Ade sepertinya sedang sakit. Iya, Bu Ade sedang sakit. Tugasnya nanti aja di classroom ya, Ibu share. Bu Ade lagi flu berat. Jadi suaranya agak bintang-bintang gimana gitu. Bu, nanti tugasnya di GCR ya? Ada yang mau nanya? Udah paham? Nanti tugasnya di GCR, Bu. Udah paham semua nih? Kayla mau nanya, Kay? Enggak, Bu. Zahra mau nanya, Zahra? Udah paham, Tidak, Bu, Zahra? insya Allah saya paham. Hah? Tidak, Bu, insya Allah saya nih. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Kira-kira kertas lakmus harganya berapa, Bu? Ada yang mau nanya nggak? Saya, Bu. Rizky, Bu. Ada. Saya, Bu. Kertas lakmus harganya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sepi banget nih. Kertas Udah paham semua nih? harganya berapa, semuanya? Bu? Udah paham? Zidan udah paham, Zidan? Udah paham semua ya? Tugasnya nanti Ibu share di classroom. Tugasnya Oh iya, Ibu absen dulu ya. Kemarin kan saya mau nanya tuh, Bu, cara menghitung yang kata itu, Bu. Ah, Delia Japrani ada. Del, ada nggak? Ada.
Suara Ibu kedengaran nggak sih? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu, jelas. Bu, saya mau nanya yang kata kemarin, Iya, Ibu Bu. belum pakai headset. Lupa. Aduh, Bu. Bu, Pantes Bu. nggak ada suaranya. Dipakein Bu. headset. Bu, saya mau nanya. Bu, Zidan pengen nanya, Bu. Oh iya, baru kedengaran nih suaranya. Pantes kok kalian semua diem. Tadi saya ya. mau nanya, pantesan Ibu copot itu handset. Tapi tadi Ibu ngomong kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Kedengaran. Iya, Ibu ngomong dulu Kedengaran. kok kalian nggak ngomong. Ya, astagfirullah. Ternyata Ibu lupa kalau Ibu tadi pakai headset, sekarang enggak. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya Saya, lagi? Bu. Siapa nih? Jidan. Saya, Zidan. Bu, cara ngitung-hitungan kemarin tuh gimana sih, Bu? Hitung-hitungan yang mana? Yang kata itu. Sabar, saya cari yang kata di classroom. Yang mana? Itu bab berapa? Ini udah bab 3. Ada yang nanya, harga kertas lakmus berapa? Berapa ya? Ibu belum pernah beli sih. Biasanya disediain sama sekolah. Kertas lakmus biru. Biasanya harganya 10 ribuan lah. Yang untuk yang 20 lembar. 10 ribuan lah biasanya. Kalau yang satu paket ini ada yang 40 ribu nih, Ibu searching ya di Google. Terus ada yang 5 ribuan. Pokoknya paling rata-rata harganya 5 ribu sampai 40 ribu, tergantung merek. Ada yang menanya lagi? Tadi yang hitung-hitungan, ini contoh soal. Itu yang itu, Bu. Oh, yang itu, Bu. Bentar. Oh, Ibu nggak masukin. Sebentar. Itu nanti Ibu kasih deh penjelasannya di grup WhatsApp aja ya. Kan udah ada nih penjelasannya. Nih, nggak kelihatan loh. Sebentar Ibu cek coba di slideshow. Sebentar Ibu cek ya. Masih bingung sama hitung-hitungannya ya? Masih, Bu. Tahu udah dari Itu kan tinggal dimasukin aja, habis itu dibagi. Terus sebentar. Ibu download ya. Sambil dilihat ya sama slideshow yang Ibu kirim kemarin. Saya Ibu nggak tampilin nih, beda PowerPoint. Keluar. Bu absen, Bu. Ya, bentar. Tadi ada yang nanya, absennya jadi ketunda. Itu masuk perhitungan. Oh, ada sih di Ibu. Ini dia. Itu kan pakai rumus ini, masa jenis. Coba dilihat deh. LKS bab 1. Di situ ada contoh rumusnya. Cuma dimasukin doang, habis itu dibagi, terus karena kali silang, yang positif jadi negatif. Zidan yang nanya ya? Iya, Bu, Zidan, Bu, yang nanya. Itu kan dimasukin nih, masanya kan 15 kg. Dimasukin. Ini kan yang ditanya volume ya. Terus masa jenisnya dimasukin. Habis itu kan perubahan nih, kali silang. Bentar Ibu share deh. Share. Nih, share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini dimasukin nih. Kan masanya berapa? Masanya 15 kg.
Dimasukin ke sini. V-nya berapa? Massa jenisnya berapa? Nih, massa jenisnya dimasukin. Udah dimasukin, dikali silang. Karena berubah posisi, yang positif berubah negatif. Karena ini angkanya ada yang pangkat, dirubah menjadi desimal. Cara rubahnya kan waktu itu udah dibahas. Kalau 10 pangkat min 3 berarti minus 0,000 berapa? Iya. Berapa iya lagi? Berapa? Guys. Di desimalin jadinya berapa itu? Yang di desimalin apa nih, Bu? Ininya nih, biar sama. Kan bisa dirubah nih, jadi desimal. Waktu itu pernah bahas. Masih ingat gak? Itu 10 meter ya, Bu? Berarti 10 minus 3 berarti 1000. Coba sebentar. 100, Bu. Itu kalau 10 meter didesimalin jadi 100. Ini di desimalin jadi 1000. Kan oleh 3, ininya 3. Angkatnya 100. Ini kalau 2 baru 100. Sih, lihat yang belakang, Bu. Kalau ini iya. Terus 2 dikali 100, 2 dikali 100. Kan berarti ini 1000 ya, 15 dikali 1000 dibagi 0,75. Kalau di desimalin berubah jadi 20.000. Untuk disingkat, jadi 2 kali 100 pangkat minus 2. 100 pangkat minus 2 kan 300 ya. Itu yang nggak paham, nanti kita bikin pertemuan individu. Apa Zidan, udah paham ngangguk-ngangguk? Ya, boleh, sudah, Bu. Oke, maaf tadi barusan batuk. Biar kalian nggak dengar suara batuk ibu. Bu absen ya. Ayo absennya, Bu. Lanjut, Bu. Iya, Rizky. Kenapa Faris? Lambaikan tangan. Ada apa? Kepencet, Bu, kepencet. Oh, kirain mau nanya. Oke, Ibu absen ya. Adelia Japrani ada nggak? Adel, ada, hadir. Suaranya dong. Zidan, Ahmad Zidan Saputra ada ya? Ya, Bu. Alfa Rizkiano ada? Mananya? Alfa Rizkiano nggak ada? Oke, Azena. Hadir, Bu. Rizky Andika. Hadir. Anggun Widya Haryani. Anggun. Anggun. Mana Anggun? Nggak masuk ya? Bolos, Bu, bolos. Bolos. Anggunnya nggak ada. Aulia Aspatino. Hadir, Bu. Hadir. Aulia Safira ada ya? Berva Arvia Nadira. Berva hadir. Devi Nur Khalifa ada Devi. Habis Devi, Devan Khairul Insan.
Mana Devan? Devan nggak ada, Devan. Devan nggak masuk mulu nih. Faiz Al-Rashid. Faiz. Nggak ada ya? Fajri Adin. Fajri. Mana Fajri? Mana Fajri? Nggak masuk lagi dia. Pakar. Pakar Saleh. Pakar mana Pakar? Ini ada orangnya tapi nggak nyaut. Faris Baihaqi. Ada ya? Hadir, Bu. Ibnu Ali Masel. Hadir, Bu. Fazlan. Hadir, Bu. Imro'atu Solihah ada. Imro'atu Solihah ada nggak? Ada, Bu. Ada. Nyaut ya, Neng. Ibu ngelihat tulisan agak blur nih, Neng. Yang Ibu panggil nyaut ya. Ibu ngelihat partisipannya agak blur soalnya. Jihan. Jihan masuk, Jihan. Jihan masuk enggak? Nggak ada keterangan. Lupa masuk. Kania Khairunisa. Hadir, Bu. Hadir. Kayla Anastasia. Hadir, Bu. Mega Puspa. Mega. Mau masuk ya? Muhammad Zaki Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Ali Fatul Hasan. Muhammad Ali nggak masuk mulu nih. Muhammad Hafiz Wahyudi ada? Muhammad Hafiz Wahyudi ada? Nggak ada. Muhammad Nur Alfarhan Syahputra. Nggak ada. Mutia Zahra. Ada, Bu. Nadia Khairunisa. Mana Nadia? Nggak masuk ya Nadia. Nadib Salsabila. Hadir. Ini kameranya on semua dong. Nanti Ibu mau foto. Terus Raja Abdullah Sutoyo. Raja Abdullah nggak masuk. Raisa mana Raisa? Hadir, Bu. Oh, hadir. Rehan Pratama. Hadir, Bu. Rizky Budianto ada ya? Hadir, Bu. Rizky Milania Utama. Milan, mana Milan? Hadir, Bu. Siti Humayroh. Hadir, Bu. Hadir. Yona Handayani. Hadir, Bu. Zahra Nur Rahim ada ya? Hadir, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Untuk TTS besok ingat materinya dari bab 1 sampai bab 3 sama materi yang Ibu share ke kalian. Ada yang mau ditanya lagi? Ntar lanjut lagi tidur ya Rizky, kalau udah nyelesain tugas ya. Oke, ada yang mau nanya? Capek, Bu. Capek doang, Bu. Iya, nikmatin aja. Oke. Ini Ibu juga sakit, tapi nikmatin aja.
Iya, Bu. Harus mensyukuri, Bu. Iya, mensyukuri ya. Oke. Ada yang mau nanya? Udah? Nanti kita bisa bahas-bahas lagi di grup ya. Udah ya? Sudah, Bu. Ada yang bisa ngambil kesimpulan dari materi yang Ibu share tadi? Bu, saya pengen nanya, Bu. Apa? Bu, kan Iya. tadi kata Ibu kalau ada benda yang bersifat asam ketemu sama besi, besinya jadi berkarat. Kalau besinya jadi berkarat itu apa dalam artian mudah dihancurkan atau gimana, Bu? Apa? Apa Kan ulang? maksudnya besinya udah berkarat nih, misalkan di hujan. Nah, karena kan air hujan kan bersifat asam. Tapi kalau saya kena mulut kagak ada rasanya. Ya iya. Ya iya nggak ada. Tapi ada orang kalau keseringan main hujan, nanti selaput matanya nih, mata kita kan ada selaputnya nih, bakal jadi putih gitu loh. Perih, Bu. Perih, kena mata tuh perih air hujan. Coba kalian nih ya, coba sama kalian hujan-hujanan Kalau aku pernah, Bu. kena badannya perih, Bu. Masa iya kena badan perih? Iya, Bu. Kalau apa ya kayak deres-deresnya gitu. Des gitu. Iya. Dan gitu. tukang mandikan. Karena air hujan bersifat asam. Ada yang nanya lagi? Jadi bisa merubah besi jadi karatan. Terus ada fenomena juga nih hujan asam. Fenomena hujan asam. Hujan duit ada nggak, Bu? Nggak ada. Kamu minta aja mama kamu taburin duit. Harus. Kalau hujan duit Dulu pernah ada hujan es batu. Ada hujan es batu. Pernah lihat hujan es batu? Kalau hujan es batu gara-gara kenapa, Bu? Gara-gara suhu dingin lah. Suhu di atas dingin, kayak ngegumpal di awan. Apa hujan es batu, hujan es. Hujan nggak salah waktu itu, Bu. Karena terdiri dari global es nih. Di sini bacaannya proses pembentukannya melalui kondisi uap air lewat pendinginan. Jadi airnya dingin melalui uap. Aduh ribet banget ngomong kesel. Uap air lewat pendinginan di atmosfer pada lapisan di atas level baku. Es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran besar. Biasanya pas jatuh ke bumi, ke tanah. Gini-gini nih. Kasal. Biasanya kalau kayak gitu hujannya biasanya udah kenceng, deres. Ini sekarang lagi hujan besar mulu nih di Bogor. Ibu kan lagi di Bogor. Oh, di Bogor kadang-kadang kayak gitu. Bogor kan kata hujan, Bu. Iya ya. Oh iya, ada yang mau nanya lagi gak? Kita jadi keluar dari topik. Belajar jangan serius-serius, Bu. Iya. Iya, sama Ibu pernah nggak sih belajarnya sambil bercanda? Sering kan? Sering sama Ibu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini kameranya di-on-in dong. Kan nanti kita mau foto, Bu. Iya, foto. Ini cara ngilangin. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak, teman-teman semua, anak-anak? Paham semua nih. Kalau udah paham semua berarti PTS-nya gampang ya. Tinggal ngisi doang kok. Dan Ibu berharap nilai kalian di atas 75 semua. Amin. Belajarnya yang benar. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya Bu, maksudnya kan 75 boleh 9, 8 gitu.
Ada yang mau nanya lagi nggak? KKM-nya berapa tuh, Bu? KKM-nya KKM. 75. 75 KKM. Tunggu. Rizky makan. Udah ya, nggak ada yang nanya lagi? Nggak ada yang nanya lagi? Slide foto, Bu. Foto. Ibu foto. Nah, coba Mau ibu. foto, Bu? Udah. Udah. Ini makanya Alzena on kamera dong. Coba sebentar. Nih, Ibu. Mau keluar ya. Oke, Ibu tutup aja ya, karena nggak ada yang bertanya. Nanti tugasnya Ibu share di Classroom atau di grup. Pokoknya pada muncul dong, guys. Semuanya. Mau pada foto, belum dipoto, Bu. Udah, tadi Ibu motoin mulu nih. Oke, ini juga udah direkam, nanti bisa ditonton sama Ibu. Oke, mohon maaf lahir batin, doain Ibu biar cepat sembuh, biar bisa melakukan kegiatan lagi. Kalian juga yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, jaga kesehatan semuanya. Corona emang udah jarang kabarnya, tapi tetap waspada, takut tiba-tiba kena COVID. Mematuhi protokol kesehatan. Iya, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker keluar. Oke, Bu akhiri. Mohon maaf lahir batin sebelumnya, mohon maaf lagi ya. Pelajaran tetap terganggu karena Ibu batuk mulu. Terus Apa, Bu? PTS-nya jangan lupa belajar, kurangin dulu main HP-nya. Tugasnya nanti di-share. Ibu tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Yuk, pada keluar deh. Saya keluar ya, Bu. Ya. Saya keluar, Bu. Iya, dadah. Izin live ya. Iya, Assalamualaikum. dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semoga cepat semuanya. sembuh. Iya, amin. Makasih Ibnu. Bersama. Rekor ya, Bu. Zahra nggak keluar. Zahra Iseng. keluar, Zahra. Iseng. Kan di sini ada lagi, Mapol. Iya sih. Cepat Zahra sembuh nggak ya, Bu. Iya, makasih ya. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nih, Milan nggak keluar, Milan.